Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Alia Putri dengan NPM 20141510123 dari Kehutanan A Angkatan 2020 dengan mata kuliah hidrologi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang bertemakan sedimentasi dengan judul Produksi dan Laju Dekomposisi Serasah Kerep Tegal di Cagar Alam Tanjung Panjang. Jurnal ini ditulis oleh Mirawati Talib, Dewi Wahyuni Kiai Baderan, dan Abu Bakar Siddiq Katili dari jurnal Silva Lestari bervolume 9 nomor 1 dengan edisi 2021 halamannya 151 sampai 160. Dan berikutnya langsung ke materi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Mangrove merupakan sumber daya alam yang menyediakan berbagai jenis produk dan jasa dari aspek lingkungan yang terdiri atas pengontrol intrusi air laut, potensi dari abrasi, pengurangan kecepatan dan tinggi dari arus gelombang, rekreasi, pengurangan tiupan angin yang kencang, serta pembersih air dari polutan. Dan dari kutipan Agus Rial et al. 2015. Dan fungsi ekosistem mangrove adalah penyimbang dan penyambung ekosistem laut dan darat. Bahan organik yang tinggi pada perairan hutan mangrove itu menjadikan kawasan dapat dimanfaatkan untuk daerah pemijahan, daerah asuhan, dan daerah mencari makan untuk sebagian ikan tertentu sehingga terlindungi dari ikan predator, serta sebagai lingkungan yang optimal dalam memisahkan serta perkembangan biaknya. Nah, serasah atau detritus itu merupakan sejumlah bahan mati yang berada di atas permukaan tanah yang akan mengalami mineralisasi dan dekomposisi. Jadi serasa itu kayak daun-daun yang jatuh-jatuh sampai kering itu nanti akan jadi seperti kompos gitu ya. Dan beberapa serasa secara alami itu menyebabkan ekosistem mangrove menjadi daerah perbesaran dan pemijahan dari berbagai jenis biota air seperti ikan, udang, karang-karangan, serta jenis biota lainnya. Terus serasa juga itu dimanfaatkan dalam perkiraan produktivitas mangrove dan diduga memiliki hubungan dengan produktivitas primer kotor seperti masukan energi total ke dalam sistem perairan yang dikutip dari Seeregers 2015. Nah, jenis dan kecepatan tegakan dari hutan mangrove itu dan tutupan kanopi pohon menentukan produksi bahan organik secara umum, di mana bahan organik akan meningkat jika tegakan produksi semakin dapat. Dari jenis organik maupun faktor dekomposer juga itu menentukan dekomposisi yang merupakan proses penghancuran atau penguraian oleh mikroba atau dekomposer dalam memperoleh energi bagi perkembangbiakannya yang dipengaruhi faktor lingkungan seperti kelembapan, salinitas, suhu, dan pH. Selanjutnya bab kedua yaitu ada metode penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan September tahun 2019 di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Nah, berikut merupakan peta lokasi di mana penelitian ini dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pervasive sampling. Dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik random sampling itu merupakan cara itu meletakkan plot secara acak berdasarkan tegakan keros tegal. Nah, parameter lingkungan yang diukur itu yaitu salinitas, pH tanah, oksigen terlalut, suhu dan kelembapan udara, serta data cuaca, curah hujan, dan kecepatan angin. Dan selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, produksi serasah keros tegal. Nah, data yang didapatkan dari hasil pengamatan itu pada tiap stasiun diolah dalam bentuk tabulasi. Data yang dianalisis itu merupakan rata-rata serasah yang dihasilkan dalam satuan gram per meter persegi per hari. Yang kedua itu ada laju dekomposisi serasah keros tegal. Nah, laju dari komposisi serasah itu dihitung dengan persamaan berikut yaitu R sama dengan WO dikurang WT dibagi P, di mana R itu adalah laju dekomposisi dengan satuan gram per hari. Yang P-nya itu waktu pengamatan per hari, dengan WO adalah berat kering sampel serasah awal dengan satuan gram, dan WT-nya adalah berat kering sampel serasah setelah waktu pengamatan. Dan keterangan waktu T-nya dengan satuan gram. Dan berikut merupakan hasil dari pengamatan. Dan ini bab ketiga itu hasil dan pembahasannya. Ini data hasil produksi serasah Kairos Tegal. Ini merupakan dari stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, dengan rata-rata nilai total seperti ini. Nah, dari penjabaran data itu, produksi serasah Kerops Tegal di setiap stasiun itu menunjukkan hasil yang berbeda. Dengan rata-rata produksi serasah pada stasiun 1 itu sebesar 3,62 gram per meter persegi per 60 hari. Sedangkan stasiun 2 yaitu 3,07 gram per meter
gram per meter persegi per 60 hari, dan stasiun yang ketiga yaitu 2,30 gram meter persegi per 60 hari. Lihat pada tabel yang tadi. Nah, perbedaan jumlah produksi serasa ini diduga karena adanya perbedaan jumlah kerapatan dari masing-masing stasiun yang berada di lokasi penelitian. Nah, hasil sejalan dengan pernyataan Mahyudi tahun 2010 yang menjelaskan bahwa daun merupakan komponen utama dari serasa mangrove. Itu lebih dari 50%, di mana beberapa kasus bisa melebihi 80% total produksi serasanya. Nah, produksi serasa itu merupakan guguran organ tumbuhan yang jatuh ke tanah, seperti daun-daun, ranting-ranting, gitu kan. Serasa itu diurai oleh mikroorganisme terdekomposisi sesuai dengan perubahan waktu. Nah, periode biologi dari organ daun cenderung lebih singkat dibandingkan dengan komponen lainnya seperti ranting, bunga, dan buah. Dan tingginya produksi serasa Chaeroptegal ini juga disebabkan oleh bentuk morfologi dan ukuran daun, ranting, dan buahnya. Terus yang analisis data yang kedua itu laju dekomposisi serasa Chaeroptegal. Nah, dekomposisi serasa ini merupakan peristiwa perubahan secara fisik tampak nyata gitu, bisa dilihat oleh mata, maupun kimiawi yang sederhana oleh mikroorganisme tanah, baik bakteri, fungi atau jamur, dan hewan tanah lainnya. Nah, dekomposisi serasa juga itu merupakan peristiwa perubahan secara fisik juga maupun kimiawi yang sederhana oleh mikroorganisme tanah, baik bakteri, fungi, hewan, dan tanah lainnya. Ini sama aja ya sama yang di atas. Dan kecepatan laju dekomposisi serasa itu sangat penting karena kecepatan pengambilan hara mineral ke dalam tanah dan pengurangan jumlah bahan organik yang terkandung dalam serasa itu dapat diketahui dari kecepatan tersebut. Dari jumlah bahan organik daun yang terdapat di permukaan tanah sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara di dalam tanah hutan mangrove. Nah, lama dekomposisi sangat dipengaruhi oleh komposisi mikrobia pada aktivator dan aktivitas mikrobia selama proses dekomposisi pada berbagai macam bahan organik. Nah, faktor utamanya itu yang dapat mempengaruhi proses dekomposisi itu yaitu jenis dan ukuran partikel bahan organiknya. Selanjutnya, analisis data yang ketiga yaitu kondisi parameter lingkungan. Nah, berdasarkan pengukuran faktor lingkungan diperoleh dari hasil pH tanah di lokasi penelitian sekitar antara 5,9 sampai 8,0 dengan oksigen terlalu sekitar 2,0 sampai 5,0 mg per liter dengan suhu lingkungan sekitar antara 27 sampai 28 derajat Celcius dan salinitas berkisar antara 4,5 sampai 6,3%. Nah, salinitas itu sendiri merupakan salah satu parameter lingkungan yang menentukan kondisi baik tidaknya lingkungan perairan di suatu kawasan hutan mangrove tersebut. Nah, salinitas yang cukup tinggi itu dapat mempengaruhi pertumbuhan mangrove yang ditandai dengan tumbuhan mangrove menjadi kerdil. Nah, hal itu disebabkan karena adanya perbedaan tekanan osmotik lingkungan dan dalam tumbuhan sehingga mempengaruhi proses fisiologis tumbuhan mangrove ini. Nah, salinitas itu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan mikroorganisme. Semakin tinggi tingkat salinitas, maka semakin sedikit mikroorganisme yang mampu beradaptasi dan dapat bertahan hidup. Dan berikut merupakan tabel dari pengukuran faktor lingkungan di lokasi penelitian. Berbeda-beda ya, stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3. Yang parameternya pH tanah, DO, suhu udara, dan salinitas. Selanjutnya itu ada tingkat salinitas. pH dan jenis tanah itu merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan organisme karena dapat mengganggu proses terjadinya respirasi dan metabolisme. Oksigen yang larut memiliki peran dalam proses dekomposisi karena makrobentos butuh oksigen untuk kehidupannya sebagai dekomposer. Ini disebabkan oleh pengendapan bahan organik dari sumbangan serasa dan faktor fisik lingkungan pada aktivitas bertapak, serta sungai kecil yang mengalir ke hutan mangrove dengan substrat berupa sedimen pada air. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, produksi serasa di lokasi penelitian itu berbeda pada masing-masing stasiun. Dengan rata-rata produksi kering serasa Chaeroptegal itu terdiri dari ada ranting, ada buah, ada daun. Selanjutnya tuh ada laju dekomposisi dengan simbol R. Itu serasa mangrove Chaeroptegal pada setiap stasiun itu diperoleh rata-rata pada hari ke-14 itu sebesar 0,42 gram, 0,75 gram, dan 0,77 gram. Dan pada hari ke-28 itu sebesar 0,75 gram, 1,00 gram, dan 0,89 gram. Dan pada hari ke-42 itu berturut-turut sebesar 1,13 gram,
hari selanjutnya ada 1,27 gram, dan ada 1,22 gram, dan sedangkan hari ke-56 itu sebesar 1,48 gram, dan 1,62 gram, dan 1,59 gram. Dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya presentasikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.